Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Zuma dari kelas 2 TIF. Baik, pada video pertemuan 5 kali ini saya akan mengimplementasikan desain dari Figma ke dalam folder React Project. Sebelumnya saya akan menampilkan hasil dari praktikum di lab di minggu sebelumnya, di minggu ini, di hari Selasa sebelumnya. Baik, pada implementasi Figma pada praktikum di lab itu menggunakan beberapa bagian komponen yang dibagi. Contohnya, komponen untuk bagian menu atau menu navbar yang di samping, lalu juga bagian header-nya. Nah, pada pertemuan 5 kita menggunakan font yaitu Poppins dan juga Berlow, di mana file ini kita dapat setelah mengekstrak dari folder Poppins dan juga Berlow. Nah, kita ambil yang Poppins regular untuk mendapatkan teks ataupun font yang seperti Poppins regular ataupun Berlow regular. Nah, ketika kita ingin menggunakan Poppins ataupun Berlow yang lebih tebal, kita bisa memasukkan Berlow yang bold dan juga Poppins yang bold di dalam folder public, lalu di dalamnya ada folder fonts. Nah, untuk pemanggilan penggunaan desain dari font ini kita gunakan di dalam Tailwind CSS, di mana setelah mengimport Tailwind, kita bisa memanggil font face yang memanggil path dari fonts itu sendiri. Nah, lalu di bawahnya ada add them, di mana kita memanggil font Berlow, font Poppins sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu kita akan memanggil color yang akan digunakan sesuai dengan desain Figma. Oke, lalu pada pertemuan 5 lalu, kita telah memisahkan komponen menu navbar yang seharusnya itu berada di dalam dashboard, yang merupakan tampilan utama yang menampilkan semua data, komponen, dan function lainnya di dalam sini untuk ditampilkan di websitenya. Nah, kita bagi ke dalam list menu, komponen list menu, di mana dalam komponen ini memanggil beberapa menu-menu dengan desain tertentu. Lalu ada juga komponen page header. Lalu layout untuk header itu, nah seperti ini. Komponen untuk headernya, di mana headernya ini berisi nama admin yang di pojok kanan atas, lalu juga avatar yang berada di pojok kanan atas. Nah, untuk sidebar merupakan tampilan navbar samping dan juga judul yang di samping di atas navbar. Oke, setelah kita lakukan, kita buat dashboard di dalam folder page, di mana folder ini nantinya akan menampilkan komponen-komponen petak-petak seperti komponen yang petak yang panjang gini gitu, kayak apa ya, kayak card. Nah, kayak card. Terus juga button-button yang di atas di bawah akun nantinya. Oke, setelah itu elemen-elemen tadi akan kita render di dalam file main.jsx. Nah, di mana header akan dipanggil sebagai judul atau bagian teratas dari website yang akan tampil nantinya. Lalu di dashboard juga akan dipanggil pertemuan 5 main.jsx. Nah, di sini.
Nah, sidebar juga dipanggil. Lalu ketika di-render maka hasilnya akan seperti ini. Ini bagian page header. Header apa page header? Sebentar saya lihat. Oke, header. Ini bagian header. Ini bagian dashboard. Yang ini total revenue, total ini segala macam. Dan ini merupakan bagian dari sidebar. Nah, ini juga merupakan bagian dari dashboard tadi, bagian footer-nya. Oke, lalu masuk ke tugas, di mana saya merupakan tema admin yang akan mempersiapkan halaman beserta komponen pendukungnya seperti sidebar, header, page header, dan sudah menggunakan props agar bisa digunakan untuk halaman lainnya nanti. Lalu implementasi desain Figma ke dalam tampilan menggunakan Tailwind CSS. Nah, untuk desain yang saya gunakan, saya sebenarnya mengambil tema yang ini, di mana dia ada di samping ininya, sidebar di samping, lalu ada beberapa komponen di atasnya, lalu di bawahnya merupakan saya nggak ngambil yang ini, saya ngambil yang gambar untuk tampilan dari galeris dari sebuah website. Saya sesuaikan dengan tampilan dari tema project saya, yaitu coffee shop. Baik, untuk kita tutup dulu pertemuan 5. Oke, udah. Nah, untuk tugas 5, di mana tema admin saya ambil, saya menggunakan font yang sama, Berlow dan juga Poppins, karena menurut saya font tersebut dapat dibaca dengan jelas dan juga clear untuk dilihat dan juga bagus untuk ditampilkan di halaman website. Nah, untuk komponen yang saya gunakan, saya menggunakan komponen page header, list menu, dan juga list gambar. Nah, di mana list menu tadi akan digunakan di dalam set navbarnya, page header di atas. Lalu, untuk list gambarnya akan digunakan di dalam galeri yang digunakan. Lalu header hampir sama dengan latihan di Pratikum, di mana header akan saya gunakan untuk tempat penampilan avatar di pojok kanan atas sebagai tanda sebuah akun, loginnya sebuah akun. Lalu juga ada penyapaan sebuah nama berserta admin keberapa. Nah, untuk sidebar-nya juga tidak terlalu berbeda. Nah, saya tadi kan menggunakan komponen list menu. Jadi, untuk list menu itu saya tinggal panggil di dalam setbar-nya. Jadi, saya di sidebar tuh nggak perlu bikin komponen codingan yang panjang-panjang. Saya tinggal panggil list menu. Di mana list menu ini akan merujuk ke komponen menu. Oke. Lalu untuk dashboard. Nah, di dashboard hampir sama, nggak ada yang berbeda. Saya hanya menyesuaikan dengan kebutuhan dari dari project saya. Lalu di dashboard saya melakukan pemanggilan komponen list gambar. List gambar itu saya letakkan di dalam komponen sehingga di dashboard nantinya saya tak perlu lagi, sehingga nantinya list gambar itu bisa dipanggil di kelas manapun asal melakukan pengimportan dari foldernya nantinya. Nah, sehingga di dalam dashboard ini itu hanya berisi hal-hal yang perlu saja. Lalu ketiga semua komponen tadi akan yang sudah dipanggil tadi, nah induknya atau parents-nya saya panggil di mana, itu contohnya di header dan di dashboard, itu saya render di dalam file main.jsx. Nah, saya coba jalankan. Nah, untuk ini, navbar yang di samping ini merupakan hasil dari tampilan komponen list menu. Tampilan yang samping ini merupakan
tampilan dari komponen list menu. Lalu di atas ini merupakan page header-nya. Lalu untuk in khusus ini di page header, sedangkan yang ini di header. Lalu untuk komponen seperti card yang di atas ini merupakan codingan atau bawaan komponen yang berasal dari file dashboard-nya, tidak komponen baris codingan. Lalu ini button. Nah, untuk list gambar yang ada di sini ini merupakan komponen list gambar yang saya panggil dari folder components. Nah, untuk ini juga terletak di bagian sidebar-nya, sidebar-nya tugas 5, di mana ini merupakan part footer dari sidebar, karena ia terletak di paling bawah di sisi sidebar. Oke, mungkin saya akan cobakan bagaimana jika saya tidak melakukan pemanggilan dari list menunya seperti list gambar. Ini coba saya, nah dia akan kosong, tapi ketika saya ya tampil. Lalu list menu juga sama, jika saya komen atau dalam artian tidak saya panggil komponennya, maka dia tidak akan tampil. Jadi itu semua berasal dari pemanggilan yang saya lakukan di dalam file-file parents-nya. Oke, baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemilihan kata atau pengucapan dan dalam penjelasan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.